Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dalla zalla wa adlima udlama wa ajala yajra alayya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada subuh hari Sabtu ini kita bisa kembali untuk melaksanakan dan mengikuti kajian Sirah Nabawiyah dengan mengkaji kitab Ar-Rahiqil Makhtum yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Mubarakfuri. Sebelum kita mulai, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini, untuk guru-guru kita semua dan untuk kita yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan manfaat pada ilmu yang kita pelajari dan keberkahan dalam hidup kita di dunia maupun di akhirat. Ala hadin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang akad baiat ya. Di halaman 142 kitab Ar-Rahiqil Makhtum disebutkan bismillahirrahmanirrahim, qala al-mu'allif rahimahullah. Mu'allif kitab ini menyatakan, ya, semoga Allah merahmati beliau. Nah, di sini disebutkan akdul bai'ah, akad bai'at ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana poin-poin atau isi dari akad bai'at. Jadi ada dua kali bai'at. Bai'at yang pertama adalah bai'at Aqabah. Yang pertama yang itu adalah bai'at untuk memeluk Islam. Ya. Kemudian bai'at Aqabah yang kedua itu adalah bai'at untuk memberikan kekuasaan. Nah, ini yang kita bahas adalah bai'at Aqabah yang kedua, yaitu setelah orang-orang Ansor menyatakan siap untuk membela Rasulullah ya, memberikan apapun yang mereka miliki untuk agama Islam ini. Nah, di sini disebutkan wa ba'da iqrari bunutil bai'ah, setelah mereka atau setelah poin-poin bai'at tadi itu disepakati, wa ba'da hadza ta'kidi wa ta'aqqudi, jadi setelah adanya penegasan ini, bada akdul bai'ati bil musafahah, maka bai'at itu, akad bai'at itu dilakukan dengan berjabat tangan. Jadi bai'atnya dilakukan dengan jabat tangan. Ini yang dilakukan. Qala Jabir berkata ba'da'an haka qala As'ad ibn Zurarah. Jadi setelah menceritakan tentang kata-kata As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ini adalah tokoh penting orang Madinah, orang Yasrib sebelumnya ya, namanya Yasrib sebelum jadi Madinah, yang berperan penting. Jadi ada tiga tokoh di situ, As'ad bin Zurarah, ya, kemudian Usaid bin Khudair, lalu yang terakhir nanti adalah Sa'ad bin Mu'adz. Ada tiga ini. Nah, qala, maka berkata Jabir, faqalu, maka mereka mengatakan, ya As'ad. Ini kata-kata mereka orang-orang Ansor kepada As'ad bin Zurarah. Ya As'ad, amit anna yadaka. Ya, maksudnya kamu ulurkan tanganmu kepadaku. Fa wallahi la nadaru hadil bai'ah. Demi Allah, kami tidak akan meninggalkan bai'at ini. Ini komitmen mereka, janji mereka. Jadi mereka berjanji bai'at ini tidak akan mereka tinggalkan. Wala nastaqiluha, dan kami tidak akan melepaskan bai'at ini. Artinya mereka berjanji kepada Nabi, janji sepanjang hayat mereka. Nah, janji sepanjang hayat mereka. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah,
Baiat ini, ya, baiat ini, jadi Nabi itu melakukan beberapa kali baiat. Nanti ada perbedaan antara satu baiat dengan baiat yang lain, ya. Baiat Aqabah yang pertama itu adalah baiat untuk menyatakan keislaman. Termasuk diantaranya adalah mereka diminta Nabi untuk meninggalkan mencuri, meninggalkan berzina, meninggalkan, ya, termasuk syirik dan sebagainya. Itu baiat Aqabah yang pertama. Kemudian baiat Aqabah yang kedua itu berbeda lagi redaksinya. Baiat Aqabah yang kedua itu terkait dengan bagaimana mereka siap untuk membela Rasulullah, siap untuk menjadi tempat di mana Islam itu akan mereka bela di negeri mereka. Itu baiat Aqabah yang kedua. Maka kemudian disebut dengan baiat al-man'ah wan nusrah. Jadi baiat untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan pertolongan kepada Nabi, kepada Islam. Nah, itu baiat Aqabah yang kedua. Nanti ada baiat yang ketiga yang disebut dengan baiat Ridwan. Nah, itu pada saat perang Hudaybiyah, atau lebih tepatnya Suluh Hudaybiyah, ya, karena tidak terjadi perang. Jadi Rasulullah SAW pada tahun ke-6 itu datang ke Mekah untuk umrah. Ketika itu Rasulullah sudah mendengar ada rencana Quraisy dengan Khaybar itu melakukan koalisi mau menggempur Madinah. Maka Rasulullah umrah tahun ke-6. Rasulullah nggak membawa senjata, justru Rasulullah membawa haji sembelihan. Tapi kemudian dihadang pasukannya Khalid bin Walid. Akhirnya Rasulullah menjauh, ya, mendirikan tenda di daerah Hudaybiyah, perbatasan, atau kalau sekarang menjadi salah satu tempat kita untuk melakukan mikot kalau kita mau masuk ke Mekah, ya, dari jalur Madinah yang lama ini. Nah, di tempat itu Rasulullah SAW masih memakai pakaian ihram dengan para sahabat. Lalu kemudian Nabi mengirim utusan Utsman bin Affan untuk negosiasi, tapi kemudian ditahan. Lalu kemudian orang kafir Quraisy ini mereka mendengar karena Utsman bin Affan ini dikirim oleh Nabi baik-baik, tujuannya adalah untuk minta izin supaya bisa diizinkan umrah karena sudah jauh-jauh datang dari Madinah ke Mekah, itu kan 418 km, ya. Tiba-tiba dihalangi, gitu. Jumlah kaum muslimin ketika itu ada menyebutkan 1.400-an orang yang berangkat, ya, meskipun dalam riwayat yang lain sebagaimana disebutkan oleh ayat Al-Qarni di dalam Ra'yus Sirah itu beliau menyebutkan sekitar 3.000 jumlah yang ikut di dalam rombongan dalam Hudaybiyah tadi itu. Tapi kemudian Utsman bin Affan ditahan, padahal niatnya baik Nabi ini untuk negosiasi, minta izin. Karena ditahan, maka ketika itu Nabi dengan para sahabat itu berkumpul di bawah pohon. Mereka kemudian diminta oleh Nabi, nah itu namanya baiat Ridwan. Untuk apa? Kalau nanti sampai Utsman bin Affan ini mereka bunuh, maka mereka yang ikut dalam peristiwa Hudaybiyah tadi itu siap untuk berperang sampai tetes darah penghabisan. Itu diantara poin baiat Ridwan tadi. Maka kemudian Allah mengabadikan peristiwa yang terakhir tadi di dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Ya, Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka membaiat kamu di bawah pohon. Nah, itu baiat Ridwan. Jadi ini baiat yang ketiga. Nah, jadi kalau kita perhatikan baiat-baiat yang dilakukan Rasulullah SAW tadi ada macam-macam. Jadi ada baiat Aqabah yang pertama, baiat Aqabah yang kedua, dan termasuk baiat Ridwan. Nah, secara umum istilah baiat itu adalah istilah yang digunakan oleh Nabi dan para sahabat, termasuk Al-Quran sendiri. Itu terkait dengan menyatakan komitmen, kesetiaan, janji. Itu secara umum. Meskipun nanti ada, ya, dalam definisi ulama fikih, ya, ketika bicara baiat itu disebutkan dengan aqdun muradhah, akad yang dilakukan dengan suka rela antara rakyat dengan
negara, dalam hal ini adalah kepala negara. Nah, nanti kita akan singgung sedikit ya tentang kenapa Rasulullah mesti dibaiat. Padahal Nabi itu menjadi Nabi tidak butuh baiat. Nabi itu menjadi Nabi tidak butuh baiat. Kenapa Rasulullah mesti dibaiat? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Wahina idin, dan ketika itu Araf As'ad ya, ketika itu As'ad bin Zurarah itu tahu mada istidadil qaumi, sejauh mana kesiapan kaumnya litadkhiyah, untuk memberikan pengorbanan fi hadas sabili, dalam jalan ini, maksudnya jalan Islam. Jadi dari poin-poin yang sudah disampaikan tadi, akhirnya As'ad bin Zurarah itu tahu bahwa kaumnya itu memang sudah siap mati untuk membela Islam. Kaumnya itu sudah siap memberikan apapun ya, yang paling berharga dalam hidup mereka untuk Islam ini. Ini poinnya. Wa ta'akkada minhu ya, wa ta'akkada minhu, dan beliau memastikan itu. Wa kana huwa ad-da'i al-kabir ma'a Mus'ab bin Umair. Jadi itulah faktor terbesar yang mendorong As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair untuk mengirimkan mereka. Ada 70 sekian orang tadi itu dikirimkan pada musim haji tahun kedua setelah Mus'ab bin Umair datang ke Madinah. Jadi yang menyiapkan mereka siapa? Di pembahasan sebelumnya kita sudah bahas. Yang menyiapkan penduduk Madinah ketika itu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah anaknya orang kaya di Mekah yang kemudian masuk Islam dan akhirnya terusir dari keluarganya. Ini Mus'ab bin Umair. Orang yang ganteng, mirip katanya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diantara yang Al-Fakir lihat apa yang menjadi pertimbangan Rasulullah ketika mengirim Mus'ab ini. Jadi kan penduduk Madinah setelah Baiat Aqabah yang pertama itu kan mereka ingin agar dikirim orang yang bisa ngajari mereka Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa kok yang dikirim Mus'ab bin Umair? Nah, ada dua hal yang kita bisa lihat. Pertama tentu ilmunya. Maka kemudian Mus'ab itu disebut dengan Mukri'ul Madinah. Orang yang tugasnya membacakan Al-Quran, mengajari Al-Quran. Mukri' di sini bukan hanya membacakan, tetapi ngajari Al-Quran. Yang ngajari bacanya, ngajari tafsirnya, ngajari maknanya, itu Mukri'. Di sini disebutkan Mukri'ul Madinah. Nah, itu Mus'ab bin Umair. Ilmunya pertama tentu. Yang kedua, beliau itu adalah di antara sahabat yang mirip dengan Nabi. Nah, itu. Makanya pada saat perang Uhud ketika Mus'ab bin Umair itu gugur sebagai syuhada, orang kafir itu menganggap itu adalah Rasulullah yang gugur itu. Padahal sebenarnya yang gugur pada saat perang Uhud itu adalah Mus'ab bin Umair, bukan Nabi. Nah, itu. Karena tadi, jadi sekilas itu wajahnya mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mus'ab ini dikirim. Ya, selain tadi ilmunya, yang kedua dari segi penampilannya, yang ketiga tentu kemampuannya. Dan nanti kita lihat bagaimana jasa Mus'ab bin Umair itu berhasil mengislamkan penduduk Madinah. Ya, kalau bukan karena kemampuan, kalau hanya sekedar ilmu tidak punya skill kan susah juga. Ya, nah, makanya Mus'ab bin Umair ini bukan hanya ilmunya, bukan hanya penampilannya, tetapi juga skillnya. Nah, jadi skill bagaimana kemudian beliau ketika ketemu As'ad bin Zurarah, bagaimana ketika beliau ketemu dengan Usaid bin Khudair, bagaimana ketika beliau ketemu dengan Sa'ad bin Mu'ad, ya, ini orang-orang hebat ini. Ya, ini. Nah, fakana wasabiq ila hadil bai'ah, dan beliau adalah termasuk di antara yang duluan melakukan baiat ini. Qala Ibnu Ishaq kemudian mengatakan Fabanu Najjar. Maka Ibnu Ishaq itu mengatakan Banu Najjar yaz'umuna, mereka mengira anna Abu Umamah, bahwa Abu Umamah itu nama kunyah. Jadi orang Arab itu, Pak, itu mereka minimal punya 3 nama. Ya, orang Arab itu punya 3 nama. Nama yang pertama itu nama hakiki, nama sebenarnya. Nama kedua itu nama kunyah. Nama kunyah itu nama yang dinisbatkan kepada anak. Misalnya Abu, kalau anaknya itu namanya Umamah berarti Abu Umamah. Kalau anaknya namanya Abdullah berarti Abu Abdillah. Nah, itu namanya kunyah. Perempuannya disebut Ummu.
Ummu Abdillah, Ummu Umamah. Nah, itu berarti anaknya namanya Umamah dan Abdillah. Nah, itu tadi kaitannya dengan kunyah. Yang ketiga itu namanya nama laqab. Laqab itu julukan. Contoh Umar itu namanya Al-Faruq, itu laqab. Ya, Abu Bakar punya laqab As-Siddiq, itu laqab. Ya. Nah, ini. Nah, itu namanya. Jadi orang Arab itu makanya minimal mereka itu punya 3 nama. Nah, itu ya. Jadi nama hakiki, nama kunyah, dan yang ketiga tadi nama laqab. Gitu. Makanya di dalam Al-Qur'an tidak boleh ya wala tanabazuna bil alqab. Jadi jangan saling bikin julukan-julukan yang tidak menyenangkan lah gitu ya. Nah, jadi itu nggak boleh. Baik. Nah, kemudian di sini disebutkan jadi anna Aba Umamah As'ad bin Zurarah kana awwalu man daraba ala yadihi. Jadi As'ad bin Zurarah kata Bani Najjar tadi itu adalah orang yang pertama mengulurkan tangannya. Ya, daraba ala yadihi itu daraba di sini maknanya memukul, tapi daraba ala yadihi bukan berarti memukul tangannya, tidak, tetapi maksudnya mengulurkan tangannya. Nah, ini apa namanya? Abu Umamah atau As'ad bin Zurarah tadi mengulurkan tangannya. Dan beliau adalah orang yang pertama kali membaiat Rasulullah. Wa ba'da dzalika bada'atil bai'al 'amma, kemudian setelah itu baru kemudian baiat secara umum dilakukan. Qala Jabir kemudian mengatakan fakumna ilaihi rajulan. Maka kami pun berdiri menghampiri Rasulullah satu persatu. Jadi satu persatu salaman dengan Nabi dengan baiat yang tadi sudah disebutkan itu. Fa aqada alainal bai'ah, maka Rasulullah mengambil atas kami baiat itu. Yu'tina bidzalikal jannah. Nah, ini apa yang kemudian kami dapatkan dengan memberikan baiat itu? Kan mereka sudah memberikan semuanya, kekuasaannya, perlindungannya, ya semua harta mereka, bahkan nyawa mereka berikan. Lalu kemudian apa mereka dapatkan? Kemudian kata Jabir, yu'tina bidzalikal jannah. Kami dengan memberikan baiat itu, kami diberikan surga, kami mendapatkan surga. Masya Allah. Makanya dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Jadi Allah itu Pak, Bu, Allah itu sudah membeli. Innallaha ashtara, sudah membeli minal mu'minin, dari orang mukmin. Ya. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, diri mereka, ya, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah. Jadi kalau kita ini sebenarnya kan hidup itu berdagang sama Allah. Ya kan? Kita ini kan sedang dagang sama Allah. Kalau kita itu mampu memberikan diri kita, harta kita, maka imbalannya apa? Yang akan kita dapatkan yaitu jannah, bi anna lahumul jannah. Maka Allah itu akan menukar semuanya itu dengan surga. Nah, ini makanya. Jadi orang mukmin itu begitu ya. Orang mukmin itu begitu. Jadi apapun yang mereka berikan, jiwa mereka. Jadi kita ini sholat, ya. Itu sebenarnya kan kita sedang dagang sama Allah. Ya, sholat itu kan ibadah. Berupa apa? Ibadah badaniyah. Ya kan, nggak modal, betul kan? Kita nggak mengeluarkan modal. Makanya kata Al-Mawardi dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin, ibadah yang paling ringan itu ya sholat. Kenapa? Karena nggak modal. Orang itu kalau disuruh ibadah mengeluarkan modal kan berat. Ya, makanya sholat itu didulukan. Sholat, puasa itu duluan. Kalau orang itu disuruh sholat dan puasa saja berat, apalagi disuruh zakat, ya, ngeluarkan duit. Nah kalau sholat, puasa, zakat berat, apalagi disuruh haji, disuruh umroh, lebih berat lagi. Apalagi disuruh jihad, lebih berat lagi. Gitu loh. Ya, nah makanya ibadah itu kata Al-Mawardi dibagi menjadi 3. Ya, dibagi menjadi 3. Ada ibadah yang hanya modalnya itu cuma badan, tenaga. Nah, itu paling ringan karena semua kita punya. Nah, ibadah ini menggambarkan apa? Transaksi kita dengan Allah, jual beli kita dengan Allah. Jadi kalau kita ringan menjual diri kita untuk menjalankan ibadah tadi, nanti balasannya apa? Jannah. Ya, balasannya jannah.
Bahkan Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita hitung ya, kita ini kan dapat surga itu 24 jam, ibaratnya kalau kita pakai hitungan dunia ya, fasilitasnya itu 24 jam, VVIP dan abadi. Kira-kira apa namanya? Kalau orang Malaysia itu bilang berbaloi tidak, nah, gitu ya, apa ya berbaloi itu. Jadi kira-kira orang Jawa bilang sumbut tidak, ya, layak tidak, nah, gitu. Kita mendapatkan itu. Coba kita itu mendapatkan layanan jannah 24 jam VVIP sepanjang, ya maksudnya abadi. Sementara ibadah kita itu cuma berapa coba? Sholat itu cuma berapa menit, ya, puasa itu cuma berapa jam. Tapi lihat yang Allah berikan pada kita. Makanya kemudian para ulama mengatakan apa? Kita mendapatkan surga itu bukan karena amal kita. Kalau amal kita pakai sebagai alat tukar untuk mendapatkan surga, terlalu murah. Betul nggak? Karena surganya itu lebih hebat daripada amal kita. Nah kalau orang jual beli itu kan mestinya kalau transaksi itu kan harus seimbang, ya kan? Kita bayar berapa dapat apa itu seimbang. Tapi ini kan nggak seimbang antara alat bayarnya dengan apa yang kita dapatkan. Sahabat saja yang sholatnya, yang dakwanya, yang infaknya, yang jihadnya, semua seperti itu masih belum. Kalau kita bandingkan apa yang mereka dapatkan dari Allah dengan apa yang mereka berikan, itu masih belum seimbang, ya, belum berbaloi tadi itu, belum. Makanya para ulama kemudian mengatakan apa? Kita mendapatkan surga itu karena rahmatnya Allah, bukan semata-mata karena amal kita. Karena amal kita itu sebenarnya nggak nyucuk, nggak seimbang, ya, nggak sumbut tadi, tidak berbaloi tadi itu. Jika kemudian kita pakai sebagai alat tukar untuk mendapatkan jannah. Jadi itu yang kita mesti pahami. Jadi kita jangan merasa seolah-olah amal kita ini sudah layak untuk mendapatkan itu, belum. Ya. Nah, tadi kita baru cerita tentang sholat itu sebagai ibadah yang nggak modal, puasa nggak modal, cuma modal tenaga saja. Yang kedua, setelah sholat zakat tadi itu, baru kemudian Allah perintahkan apa sholat, kemudian puasa, zakat. Zakat itu karena ibadah, ya, melibatkan harta. Ya. Nah kalau orang itu sholatnya sudah ringan, puasanya ringan, insya Allah zakatnya juga ringan, itu sodakohnya juga ringan. Baru nanti setelah itu naik grade-nya ibadah haji. Kenapa? Karena haji itu butuh modal dan juga butuh tenaga. Baru setelah itu naik lagi jihad, itu ibadah yang paling puncak. Kenapa? Karena jihad itu bukan hanya butuh tenaga, butuh modal, tapi butuh nyawa. Itu paling puncak itu. Makanya nggak ada yang bisa mengalahkan pahalanya jihad, nggak ada. Ya, itu karena paling puncak tadi. Nah itu penjelasannya Al-Mawardi ya. Nah ini gambaran terkait dengan surga yang dijanjikan oleh Nabi. Ya, kata Jabir, yu'tina bidzalikal jannah. Jadi kami ini dengan baiat tadi itu diberikan surga. Ini sebagaimana Allah nyatakan tadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kemudian wa amma bai'atul mar'ataini allataini syahidata al-waqa'ata fakanat qaulan. Lalu ketika itu kan ada dua perempuan yang ikut bai'at Aqabah yang kedua. Bagaimana cara mereka berbai'at? Kalau kaum laki-laki jabat tangan dengan Nabi. Terus bagaimana kaum perempuan? Kata ini dalam banyak riwayat disebutkan, ya termasuk riwayat Aisyah, di sini kemudian riwayat yang disebutkan oleh Muslim. Jadi perempuan-perempuan yang datang di situ ada dua orang. Mereka tidak membaiat Nabi dengan berjabat tangan. Mereka tidak membaiat Nabi dengan jabat tangan. Tapi mereka membaiat Nabi, ya. Jadi ada yang menyebutkan mengulurkan tangan tapi tidak berjabatan. Ada mengatakan begitu. Ada yang cukup dengan suara. Maka di sini disebutkan masafaha Rasulullah imra'atan. Jadi Rasulullah tidak pernah berjabat tangan dengan perempuan ajnabiyah qattu.
ya, perempuan asing sama sekali. Itu penjelasan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun nanti ada riwayat yang lain yang ini kemudian dijadikan dasar. Jadi riwayat Aisyah itu dijadikan dasar oleh ulama yang mengharamkan. Ini catat baik-baik ya. Mengharamkan laki-laki berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ini hadis ini. Hadis Aisyah termasuk hadis bai'at tadi itu karena Rasulullah nggak pernah. Itu yang pertama. Tapi ada juga ulama yang membolehkan jabat tangan. Dasarnya apa? Hadis bai'at juga. Yaitu hadis dari Ummu Atiyah. Ya, hadis dari Ummu Atiyah. Ummu Atiyah itu adalah pelaku yang ikut di dalam bai'at tadi. Gitu. Meskipun di sini disebutkan apakah dua perempuan itu termasuk di dalam Ummu Atiyah ataukah tidak. Tapi yang jelas Ummu Atiyah itu dalam riwayat yang lain menyatakan bahwa beliau menjadi bagian ya. Faqabadat minna imra'ah. Jadi maka salah seorang perempuan dari kami yang datang di dalam baiat itu qabadat minna yadaha, menarik tangannya. Berarti apa? Sebelumnya mengulurkan, kemudian qabadat, menarik tangannya. Nah, itu penjelasan. Dan dari penjelasan itu kemudian ulama yang membolehkan jabat tangan tadi memakai hadis itu sebagai dalil. Nah, sehingga jabat tangan itu ada ikhtilaf tentang hukumnya antara laki-laki dengan perempuan asing tadi itu, perempuan yang bukan mahramnya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan mubah. Gitu. Meskipun yang mengatakan mubah dengan catatan bahwa jabat tangan tadi itu tidak sampai menimbulkan atau tidak disertai dengan syahwat. Tapi kalau jabat tangannya disertai dengan syahwat tidak boleh. Jangankan berjabat tangan disertai dengan syahwat, melihat saja disertai dengan syahwat tidak boleh. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, "Ya Ali, la tatbin nadrah, kamu jangan ikuti pandanganmu dengan pandangan yang kedua. Fa innalakal ula, karena kamu hanya punya hak untuk memandang pandangan pertama, pandangan tidak sengaja. Walaysat laka asaniyah, dan kamu tidak berhak atas pandangan yang kedua." Tidak boleh. Bayangkan memandang perempuan asing saja yang dinikmati disertai dengan syahwat tidak boleh, apalagi berjabat tangan. Nah, gitu. Nah, makanya jabat tangan tadi itu dibolehkan bagi yang menggunakan hadis Ummu Atiyah tadi, tapi dengan syarat tidak disertai syahwat. Tapi kalau jabat tangannya disertai dengan syahwat tidak boleh. Nah, itu sedikit tambahan. Kemudian isna asyara naqiban berikutnya adalah siapa 12 orang yang kemudian akhirnya mereka ditunjuk oleh orang Aus dan Khazraj atau oleh orang Ansar tadi untuk menjadi wakil mereka. Nah, ini juga nanti menarik Bapak Ibu sekalian. Kenapa Nabi dalam peristiwa Baiat Aqabah yang kedua itu kemudian meminta orang Yasrib tadi atau Aus dan Khazraj tadi atau orang Ansar tadi untuk memilih Nuqaba. Nuqaba itu adalah orang-orang yang menjadi perwakilan mereka. Ya, kalau sekarang ya kita sebutlah mereka ini sebagai majelis syuro, ya kan? Atau apa namanya? Ya, kalau dalam demokrasi ya ada namanya parlemen. Jadi yang perlu kita catat di zaman Nabi ketika Nabi belum mengenal siapa-siapa tokoh-tokohnya tadi, karena itu adalah first time ya, pertemuan pertama kali Nabi dengan mereka, maka Nabi meminta kepada mereka untuk memilihkan siapa yang akan mewakili mereka untuk menyuarakan aspirasinya. Itu yang disebut dengan nuqaba. Siapa yang akan mewakili mereka untuk menyampaikan ya atau menjadi pemimpin. Tadi itu yang disebut dengan nuqaba. Nuqaba itu adalah jamak dari naqib. Ya, ini. Nah, di sini disebutkan wa ba'da an tamatil bai'ah, setelah bai'at tadi itu dilaksanakan dengan sempurna, talaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtaru isna asyara za'iman. Jadi Rasulullah itu meminta agar mereka memilihkan 12 orang yakununa nuqaba ala qaumihim, di mana mereka itu menjadi nuqaba ala qaumihim, menjadi perwakilan bagi kaumnya. Jadi kalau nanti mereka pengen menyampaikan apa-apa,
melalui orang itu, dan orang itu nanti menyampaikan kepada Nabi. Ya, karena orang ini selalu diajak musyawarah oleh Nabi. Ini namanya isna asyara nakiban, 12 nuqaba tadi. Yakfulunal mas'uliyata anhum, di mana mereka itu memikul tanggung jawab untuk mewakili orang-orang Ansor tadi itu fitanfi dibunuh di hadil bai'ah, dalam menjalankan atau mengeksekusi poin-poin dari bai'at ini. Faqala lil qaumi, maka berkatalah Nabi atau bersabdalah Nabi kepada kaum itu, maksudnya orang-orang Ansor. Apa kata Rasulullah? Akhriju ilayya minkum, maka keluarkanlah kepadaku minkum di antara kalian isna asyara nakiban, 12 orang. Liyakunu ala qaumim bima fihim, agar 12 orang itu mereka menjadi ala qaumihim, menjadi apa? Penanggung jawab atas kaumnya, bima fihim, tentang apa-apa yang menjadi ya problem atau aspirasi mereka, kira-kira begitu. Itu yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka kemudian akhirnya mereka itu memilih sendiri siapa tokoh-tokoh yang akan bisa mewakili mereka. Fatam ikhtiyaruhum fil hal, maka seketika itu pemilihan tadi mereka lakukan dan berlangsunglah pemilihan itu. Wa kanu tis'a minal Khazraj, ada 9 dari kaum Khazraj, wa salasa minal Aus, dan 3 dari Aus. Nah ini jadi 3 dari suku Khazraj dan 9 dari suku Khazraj, kemudian 3 dari orang Aus. Karena 2 ini yang paling yang ikut di dalam baiat tadi, ya, dan mereka inilah yang kemudian memberikan baiat kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian wahunaka asma'uhum, ya, dan jadi wahaka asma'uhum nuqaba al-Khazraj, dan inilah adalah nama-nama siapa. Nah, jadi ini penting ya. Tidak banyak kitab sirah yang kemudian menyebutkan nama-nama 12 orang ini, tapi di dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum ini disebutkan. Yang pertama adalah As'ad bin Zurarah. Ini tadi yang kita sudah sebutkan. Sa'ad bin Rabi' bin Amr. Sa'ad bin Rabi' ini yang kemudian nanti ketika Abdurrahman bin Auf hijrah ke Madinah, beliau itu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Bahkan beliau ini memberikan separuh hartanya pada Abdurrahman bin Auf, tapi Abdurrahman bin Auf tolak. Bukan hanya hartanya, beliau juga punya istri lebih dari 1. Kata ya Sa'ad bin Rabi, kamu pilih mana di antara istriku yang kamu inginkan atau kamu sukai, nanti aku akan ceraikan dan kamu nikahi. Sampai begitu, saking luar biasanya ya. Ini Sa'ad bin Rabi. Abdullah bin Rawaha, ya, yang kita tahu kemudian menjadi pahlawan pada saat perang Mu'tah. Rafi' bin Malik bin Ajlan, kemudian Al-Bara' bin Ma'rur bin Sakhar, kemudian Abdullah bin Amr ibn Haram, Ubadah bin Samit bin Qais. Ini hadisnya sangat terkenal, Ubadah bin Samit. Ya, bayana Rasulullah SAW ala sami wa ta'ati fi mansyatina wa bakrahina. Itu hadisnya Ubadah bin Samit. Kemudian Sa'ad ibn Ubadah, ya, ibnu Dulaim, ya, Sa'ad bin Ubadah ibnu Sa'ad bin Ubadah ibnu Dulaim. Kemudian Mundhir bin Amr ibn Khunais. Ini 9 orang, ya, ada 9 orang tadi dari orang-orang Khazraj. Kemudian Nuqabaul Aus, 3 orang dari Nuqabaul Aus, mereka adalah Usaid bin Khudair, ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Usaid bin Khudair, kemudian Sa'ad bin Khaythama bin Al-Haris, dan yang ketiga itu adalah Rufa' bin Abdul Mundhir, ya, ibnu Zubair. Ini yang ketiga. Walamma tamakhtiyaru haula'in nuqaba akhadha 'alaihimun nabi misaqan. Jadi ketika pemilihan nuqaba tadi itu sudah dilaksanakan dengan sempurna, maka Nabi SAW kemudian mengambil perjanjian lain, ya, dari mereka bisifatim ru'asa mas'ulin, di mana mereka itu menjadi tokoh-tokoh, menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi mas'ul. Wa qala lahum, ini janji yang Nabi ambil setelah baiat Aqabah yang kedua tadi. Ada komitmen khusus untuk mereka. Nuqaba tadi. Qala lahum, maka Nabi mengatakan kepada mereka, antum kalian, 12 orang, antum kalian, ala qaumikum bima fihim kafala, ya, kalian itu telah menjadi kafil, penanggung jawab dari kaum kalian terkait dengan apa? Bima fihim, apa saja yang menjadi hak-hak mereka, ya, kalian. Kakafalatil hawariyin, sebagaimana kaum Hawari, mereka itu, ya, apa? Menjamin atau mengurus li Isa ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam. Wa ana kafilun ala qaumi, dan aku adalah penanggung jawab terhadap kaumku.
Yang dimaksud kaumnya di sini yakni al-muslimin, orang Islam, termasuk juga Aus dan Khazraj. Jadi pemimpin tertingginya adalah Rasulullah. Kemudian tadi ada Nuqaba tadi yang kemudian mereka diberi amanah untuk ngurus, untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan kaum mereka itu. Kalau kata mereka, apa jawab mereka? Setelah Rasulullah menyampaikan kalimat tadi, "Na'am, iya ya Rasulullah, kami siap." Itu kalimat yang disampaikan oleh orang Aus dan Khazraj. Ya, ketika mereka mendapatkan pernyataan Rasulullah untuk komitmen mereka sebagai untuk menyatakan komitmen mereka sebagai Nuqaba tadi, sebagai pemimpin kaumnya tadi, dan masya Allah ya, dan ini luar biasa. Nah itu gambaran ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana peristiwa baiat tadi dan bagaimana baiat tadi itu ya. Lalu satu poin yang Al-Fakir ingin sampaikan lagi ya, terkait dengan kenapa Rasulullah itu mesti minta baiat. Nah ini pertanyaannya. Kan sebagai Nabi dan Rasul nggak perlu dibaiat, ya kan? Karena apa? Karena yang namanya risalah dan nubuwah itu datang dari Allah. Kan kalau datangnya dari Allah kan cukup beriman saja, selesai. Tapi pertanyaannya kenapa Rasulullah meminta baiat? Nah ini yang menarik. Maka kemudian para fuqaha menjelaskan begini, kalau Nabi itu sebagai Nabi dan Rasul itu tidak perlu baiat, karena SK-nya itu langsung datang dari Allah. Kalau orang tidak mau mengimani ya sudah kafir gitu aja. Tapi kenapa Rasulullah meminta baiat kepada orang mukmin, orang yang sudah beriman masih diminta baiat? Nah, di sini kemudian dijelaskan oleh para fuqaha bahwa baiat tadi itu bukanlah baiat untuk memeluk Islam, bukan baiat untuk mengimani Islam. Tapi baiat untuk apa? Untuk memberikan perlindungan, kekuasaan, termasuk dukungan kepada Nabi dan dakwanya supaya Islam yang diemban Nabi tadi itu bisa diterapkan. Itu makna baiat tadi. Maka itulah yang diminta oleh Rasulullah. Ya, karena itu baiat itu tidak terjadi di Mekah dalam arti kepada orang-orang Mekah karena mereka kafir. Tapi baiat itu terjadi di Mekah di Aqabah terhadap orang-orang Madinah, orang-orang Yasrib, Aus dan Khazraj tadi setelah mereka memeluk Islam. Ini yang harus dibedakan ya. Jadi nggak ada ceritanya Nabi minta baiat kepada orang kafir, nggak ada, nggak ada. Ya, nah ini yang kita mesti pahami. Karena itu baiat yang diberikan kepada Rasulullah itu bukan baiat untuk mengimani Islam, bukan baiat untuk mengimani risalah, tapi baiat untuk memberikan kekuasaan tadi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu poinnya yang kita mesti pahami ya. Nah kemudian terakhir ini yang menarik ya, dan ini relate dengan kondisi kita. Jadi setiap ada momen-momen penting seperti itu selalu ada setan Bapak Ibu sekalian. Selalu ada setan yang pengen mengacau gitu loh. Karena setan itu tidak ingin Islam itu menang. Setan itu tidak ingin Islam itu kuat. Setan itu tidak ingin mereka itu pekerjaannya terhalangi. Itu kan. Makanya kemudian di sini disebutkan kerjaan setan itu apa? Ternyata setan itu tahu kalau Nabi dan orang-orang Ansar tadi itu melakukan baiat. Melakukan baiat. Nah, di sini disebutkan syaitanu yang kasyiful muahada. Jadi setan membongkar baiat tadi. Muahada di sini maksudnya adalah baiat tadi. Walamma tamma ibramul muahada. Jadi ketika baiat tadi itu sudah berlangsung dilaksanakan dengan sempurna. Wa kanal qaumu ala wasyakil irfidat. Kemudian kaum tadi itu sudah selesai dan mereka itu sudah hampir mau istilahnya mau bubar lah. Iktasyafaha ahadus syayatin, salah satu setan itu membongkar baiat tadi. Wa haitsu inna hadzal iktisyaf, di mana ya tindakan membongkar yang dilakukan oleh setan ja'a fil lahdal akhirah,
itu dilakukan di detik-detik terakhir. Walam yakun yumkinu iblagha zu'ama'i Quraisy, dan setan tidak mungkin menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy hadal khabar, berita sirron ini, ya, berita yang yang rahasia tadi, itu nggak mungkin lagi disampaikan karena setannya itu tahu last minute gitu loh. Jadi nggak mungkin digagalkan juga. Nah, ini hebatnya Nabi. Makanya Nabi itu ketika janjian kepada mereka nggak ada yang tahu. Tengah malam datang, yang Nabi kan rumahnya di dekat Marwah kan, dan waktu itu Ibunda Khadijah sudah wafat. Jadi Nabi datang dari situ ke Aqabah, itu lumayan, dan itu dilakukan dengan, ya, maksudnya diem-diem di tengah malam gitu, ya, diem-diem di tengah malam tadi, ya, liyubaghatul mujtami'ina, supaya orang-orang tadi, ya, wahum fi syib, ketika itu masih ada di lembah tadi, ya. Jadi di sini disebutkan supaya orang-orang Quraisy itu bisa, ya, orang-orang Quraisy itu kan harapannya begitu ya, kalau beritanya tadi itu tidak telat, maka setan itu harapannya memberitahu orang Quraisy, tokoh-tokohnya tadi, supaya mereka bisa menggagalkan. Kan begitu harapannya. Makanya, jadi kalau kita lihat hari ini ya, jadi kalau ada orang baik, ya kan, pengen menjadi penguasa meskipun dengan cara demokrasi, ya, seperti yang kita lihat hari ini ya, banyak yang menghalangi, ya, bahkan informasi terbaru itu kan banyak kotak kosong, Pak. Ya, di pilkada itu ada 44 kotak kosong, gitu, Pak. Ya, bertarung dengan kotak kosong maksudnya. Jadi kalau kita perhatikan itu padahal mereka bermain di level yang sudah legal, ya, sudah terang-terangan. Apalagi kalau mainnya di belakang dan kemudian itu bisa mengancam kekuasaan mereka, kira-kira setan bagaimana? Persis seperti dalam sirah tadi, nggak terima setan itu, pasti berbagai cara akan dilakukan untuk jegal tadi. Itu kerjaan setan. Nah, ini persis seperti dalam sirah tadi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Qama dzalika syaitanu ala murtafi' minal ardi. Setan itu kemudian naik di atas bukit, Pak. Malam itu setan itu naik di atas bukit. Wasoha, dan dia teriak-teriak. Sendirian itu setan itu teriak-teriak. Bi anfadi sautin, dengan suara yang kencang. Sami'a qattu ya alal habab, ya alal jabajib, katanya. Hai para penghuni, ya, al-manazil. Jabajib itu adalah manazil, orang-orang yang tinggal. Hai ahlal jabajib, maksudnya ya ahlal manazil, hai orang-orang yang tinggal di sekitar sini atau yang mendengarkan suaraku ini, kira-kira. Halakum fi mudammam was-sabata ma'ah. Ya, jadi mengapakah kalian? Jadi ini gambarannya. Maksudnya kira-kira kalau kita artikan secara bebas itu, ya, kenapa kalian, atau apa yang menyebabkan kalian kok diam saja, ya? Padahal ini ada perkara yang akan membuat kalian nanti akan menyesal seumur umur, gitu kira-kira. Itu akan membuat kalian itu nanti menyesal seumur umur. Gitu. Kenapa kalian ini? Wah, marah setan itu, suara yang lantang. Gitu. Qad istamu ala harbikum, mereka itu sudah kumpul untuk memerangi kalian, kata setan itu. Provokatif, ya. Setannya memang begitu, provokatif ya. Provokatif setan. Kemudian faqala Rasulullah dengar apa dikatakan setan tadi, ya. Kemudian kata setan, hada azabul aqabah, ya. Jadi hada azabul aqabah. Amma wallahi ya adu Allah, ya. La atafirraghnaka laka, ya. Jadi kata Rasulullah, jadi demi Allah wahai musuhnya Allah. Ya, jadi kata Nabi kepada para sahabat, ini adalah azabul aqabah. Jadi maksudnya ya setan yang nunggu di situ, ya. Kan setan kan ada jin, ada manusia kan. Ya, ada setan yang nunggu aqabah tadi itu. Wahai musuhnya Allah, ya. Kami la tafarragannaka, ya, la atafarraghanna lak. Jadi maksudnya kami ini sudah selesai. Ya, kami sudah selesai semua. Ya, dan maksudnya
Kan itu kan udah selesai memang baiatnya itu. Summa amarahum ayyan faddu ila rihalihim. Karena udah selesai, Nabi perintahkan kepada para sahabat untuk segera menuju ya tempat tunggangan mereka, dan kemudian mereka diminta untuk kembali ke tempat-tempat mereka, ke tenda-tenda mereka, ke kemah-kemah mereka. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian di poin yang berikutnya adalah isti'dadul ansur dan Quraisy. Jadi ketika orang Ansor membaiat Nabi sudah selesai, setan berusaha untuk ngaco dan tidak berhasil tadi, Nabi perintahkan mereka untuk kembali. Wa inda sama'i sawti hati syaitan. Ya. Dan ketika suara setan itu didengarkan, qala Abbas ibnu Ubadah bin Nadlah. Abbas ibnu Ubadah bin Nadlah mengatakan, wala dibasaka bil haqqi ya Rasulullah. Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, insyita, kalau engkau mau, ya, la namilanna ala alimina ghadan bi asfina. Kami katanya siap akan kami siap akan tebas ya penduduk Mina itu dengan pedang-pedang kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, lam nu'mar bidzalika, kita belum diperintah perang. Sabar katanya. Walakin irju ila rihalikum, tapi kembalilah kalian ke tempat-tempat, ke tunggangan-tunggangan kalian, ke tempat-tempat istirahat kalian. Faraja'u, maka kemudian mereka kembali. Wa namu, mereka tidur hatta asbahu, sampai waktu subuh selesai. Ya. Dan berita itu memang sampai kepada Quraisy. Besoknya ketika kaum Quraisy itu kumpul, mereka kumpulnya di mana, Pak? Bu, kumpulnya itu di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu belakangnya Hijr Ismail. Jadi kalau kita lihat Ka'bah itu ada lengkungan itu, di belakang itu ada Darun Nadwah, itu lurusnya itu Darun Nadwah di situ. Nah, mereka kumpul di situ, setan datang, Pak. Kalau tadi kan cuma teriak-teriak di atas bukit, ini datang setan itu jelma menjadi Saihun Ajuz, orang tua. Itu setan datang di situ, ikut nimbrung dalam rapat tadi itu, terus memprovokasi mereka, cerita tentang peristiwa semalam itu, ya kan? Lalu kemudian nanti dalam riwayat berikutnya insya Allah kita akan bahas bagaimana kemudian orang Quraisy itu ngirim orang untuk datang ke Yatsrib memastikan benar enggak peristiwa itu. Dan di sini Rasulullah SAW hebatnya ya, meminta para sahabat untuk tutup mulut, nggak ada yang bicara sama sekali. Jadi peristiwa itu nggak ada yang bocor, nggak ada yang tahu, sampai kemudian nanti Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, ini subhanallah. Baik, sampai di sini karena sudah masuk waktu syuruk, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah. Sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan ingin sampaikan silakan.